semuanya, selamat siang. Bagaimana kabar kalian semua? Saya harap kita semua pada baik-baik saja. Ingat ya, mari kita jalankan bersama peraturan dari pemerintah untuk tetap di rumah saja agar dapat mengurangi dampak dari COVID-19. Baik, hari ini materi kita adalah tentang gempa bumi. Nah, mungkin di antara kalian semua sudah ada yang pernah mendengar apa itu gempa bumi atau bahkan pernah melihat peristiwa dari gempa bumi. Hari ini kita akan menjelaskan tentang definisi dari gempa bumi itu sendiri, habis itu jenis-jenis gempa bumi dan dampak dari gempa bumi. Nah, sebelum masuk ke bagian-bagian tersebut, terlebih dahulu kita akan menjelaskan tentang definisi dari gempa bumi itu sendiri. Gempa bumi adalah suatu peristiwa getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh adanya pelepasan energi di bawah permukaan secara tiba-tiba, yang dimana hal ini dapat menimbulkan atau dapat menyebabkan gerak seismik. Gempa bumi dapat disebabkan oleh pergerakan kulit bumi atau lempeng bumi. Selain itu, gempa bumi juga dapat disebabkan oleh letusan gunung berapi. Adapun alat untuk mengukur gempa dinamakan dengan seismometer. Kemudian kita masuk ke jenis gempa. Jenis gempa dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama berdasarkan penyebab dan yang kedua berdasarkan kedalamannya. Nah, berdasarkan penyebabnya kita bagi gempa ke dalam 3 bagian. Yang pertama gempa vulkanik dan yang kedua gempa tektonik, yang ketiga adalah gempa runtuhan. Nah, mungkin minggu lalu saya pernah menyinggung tentang ketiga gempa ini. Baik, yang pertama kita akan jelaskan terlebih dahulu adalah gempa vulkanik. Gempa vulkanik adalah gempa yang disebabkan oleh adanya letusan gunung berapi. Contohnya yaitu gempa Gunung Bromo dan Gunung Krakatau. Nah, kemudian kita masuk ke yang kedua, yaitu gempa tektonik. Gempa tektonik ini disebabkan oleh adanya pergeseran lempeng bumi. Kekuatan gempa tektonik cukup dahsyat. Contohnya itu seperti gempa yang terjadi di Aceh dan Bengkulu. Mungkin kita semua atau di antara kalian pernah menonton peristiwa gempa yang terjadi di Aceh. Yang ketiga yaitu gempa runtuhan. Nah, apakah ada yang tahu gempa runtuhan disebabkan oleh apa? Gempa runtuhan dapat disebabkan oleh tanah longsor, runtuhnya gua-gua, dan sejenisnya. Gempa ini dapat menyebabkan kerugian yang ringan dan wilayahnya sempit. Gempa berdasarkan kedalamannya dibagi 3 bagian juga. Yang pertama, gempa bumi dalam, yang kedua, gempa bumi menengah, dan yang ketiga, gempa bumi dangkal. Nah, yang pertama, gempa bumi dalam. Gempa bumi dalam adalah gempa bumi yang hiposentrum atau pusat gempa berada lebih dari 300 km di bawah permukaan bumi. Pada umumnya, gempa ini tidak terlalu berbahaya. Masuk kedua yaitu gempa bumi menengah. Nah, gempa bumi menengah adalah gempa yang memiliki hiposentrum atau pusat gempa berada di antara 60 km sampai 300 km di bawah permukaan bumi. Gempa ini dapat menyebabkan kerugian yang ringan serta wilayahnya yang sempit. Kemudian, gempa bumi dangkal. Nah, gempa bumi ini adalah gempa bumi yang hiposentrum atau pusat gempanya kurang dari 60 km di bawah permukaan bumi. Pada umumnya, gempa ini dapat memberikan kerugian yang cukup besar. Ada 2 dampak yang dapat ditimbulkan oleh gempa. Di antaranya yaitu dampak fisik, kemudian dampak sosial.
Nah, dampak fisiknya ini terdiri dari beberapa bagian. Dapat kita lihat, yang pertama itu berbangun yang runtuh atau roboh. Yang kedua, terjadinya tanah longsor karena guncangan. Yang ketiga, jatuhnya korban jiwa. Yang keempat, terjadi banjir karena rusaknya tanggul. Dan gempa di dasar laut dapat menyebabkan tsunami. Yang kedua, yaitu dampak sosial. Dampak sosial diantaranya yang pertama dapat menyebabkan kemiskinan. Yang kedua, dapat menyebabkan kelaparan. Yang ketiga, menimbulkan penyakit. Apabila gempa dalam skala yang besar, dapat menimbulkan tsunami yang besar juga. Selain itu, dapat melumpuhkan politik, sistem ekonomi, dan sebagainya. Baik, berikut ini saya tayangkan sedikit video tentang gempa bumi. Mari kita sama-sama menyimaknya. Gempa bumi. Tahukah Anda, gempa bumi merupakan guncangan atau getaran lapisan bumi secara tiba-tiba yang diakibatkan oleh adanya pergeseran antara lempeng bumi. Sesuai dengan penyebabnya, gempa bumi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu gempa tektonik yang terjadi karena aktivitas pergerakan lempeng bumi dan gempa vulkanik yang terjadi karena aktivitas vulkanologi gunung berapi. Gempa dengan skala yang besar dapat mengakibatkan kerusakan dan runtuhnya bangunan. Kejadian bencana tanah longsor dan tsunami pun kerap kali datang setelah gempa bumi. Waspadai kemungkinan gempa susulan maupun bahaya kebakaran. Jika berada di dalam rumah atau gedung, jangan menggunakan lift. Berlindunglah di tempat yang aman jika terjadi gempa. Jauhi kaca, cermin, dan benda-benda yang tergantung. Jika berada di luar rumah, carilah daerah terbuka. Jauhi pohon, lampu jalan, tiang listrik, dan papan reklame. Bencana gempa yang terjadi dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat, menyebabkan cedera khususnya patah tulang, serta tercemarnya sumber air. Untuk pertolongan pertama, bersihkan bagian tubuh yang terluka. Jika terjadi pendarahan, beri tekanan di bagian yang terluka hingga pendarahan berhenti. Gunakanlah obat antiseptik untuk menghindari luka dan infeksi, serta beri penutup luka pada luka yang terbuka. Apabila luka yang terjadi tergolong berat, segera bawa korban ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut, termasuk suntikan anti-tetanus untuk mencegah infeksi tetanus. Dengan memahami dan melakukan persiapan yang baik sebelum, saat, dan setelah bencana gempa bumi, kita akan mengurangi risiko dampak bencana yang terjadi. Itu adalah sedikit video tentang gempa bumi. Nah, kemudian saya akan menyimpulkan materi yang sudah saya sampaikan. Materi yang telah disampaikan adalah materi tentang gempa bumi, di mana gempa bumi ini dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama berdasarkan penyebab, yang kedua berdasarkan kedalaman. Nah, berdasarkan penyebab dibagi tiga. Yang pertama yaitu gempa tektonik, yang kedua gempa vulkanik, yang ketiga gempa runtuhan. Sedangkan berdasar kedalamannya yaitu gempa bumi dalam, gempa bumi menengah, dan gempa bumi dangkal. Kemudian, adapun dampak yang dapat ditimbulkan oleh gempa terdiri dari dua, yaitu dampak fisik dan dampak sosial. Baik, sekian dulu untuk hari ini. Saya harap materi yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Saya ucapkan selamat siang dan terima kasih. Dan jangan lupa belajar.